Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada video yang kedua dalam diskusi tentang bahasa dan kehidupan. Pada diskusi yang pertama, kita sudah membahas pendekatan tradisional atau preskriptif di dalam gramatika. Yang saat ini kita akan berdiskusi tentang gramatika struktural atau gramatika deskriptif. Acuan yang paling penting di dalam tata bahasa struktural atau deskriptif adalah keberadaan kelas kata. Kelas kata kita kenal ada kata benda atau nomina, ada kata kerja atau verba, ada kata sifat atau adjektiva, ada kata bilangan atau numeralia, ada kata keterangan atau adverbia, dan beberapa kelas kata yang lain. Mengapa kelas kata ini menjadi penting? Karena di dalam pendekatan struktural atau deskriptif, kita akan melakukan pendeskripsian terhadap struktur-struktur fungsi yang ada di dalam sebuah gramatika. Sehingga pada akhirnya nanti sebuah gramatika itu dikatakan berterima atau kongruen, atau bahasa yang lebih vulgar itu bisa kita sebut sebagai gramatika yang benar berdasarkan pendekatan struktural atau deskriptif. Kita ambil contoh, ada kelas kata bibi. Bibi ini adalah kelas kata benda atau nomina. Lalu ada kata makan. Makan ini kelas kata verba atau kata kerja. Kalau kita gabung bibi dan makan menjadi bibi makan. Informasinya sudah diperoleh bahwa bibi makan. Jadi bisa saja bibi sedang makan, begitu, makan sesuatu. Tapi sudah diperoleh informasinya, bibi makan. Bibi itu sebagai struktur subjek dan makan sebagai struktur fungsi predikat. Sudah jelas dia, berarti ada nomina, ada verba. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana kalau ada kategori lain atau kelas kata yang lain. Misalnya ada pada kata makan itu kita lekatkan kata siang menjadi makan siang, sehingga bibi makan siang. Jadi yang perlu diperhatikan sekarang, bibi kata benda sebagai subjek, makan siang menjadi predikat. Jadi maksudnya bibi sedang makan siang. Bagaimana kalau ada unsur lain, kelas kata yang lain? Misalnya kita tambahkan menyiapkan. Bibi menyiapkan makan siang. Kalau tadi bibi makan siang, jadi ada bibi sebagai kata benda, makan siang sebagai kata kerja, dia menjadi subjek dan predikat. Tetapi sekarang ada kehadiran unsur lain atau kelas kata yang lain, yaitu menyediakan, sehingga dia akan menjadi bibi menyediakan makan siang. Pertanyaannya, apakah makan siang masih berposisi sebagai struktur fungsi subjek dengan kehadiran menyediakan? Nah, ini di dalam gramatika struktural atau deskriptif tidak dibenarkan. Mengapa? Karena tidak dimungkinkan kehadiran predikat ganda. Sehingga kalau misalnya makan siang sebagai predikat, lalu menyediakan juga predikat, maka
strukturnya akan menjadi subjek, predikat, predikat. Nah, ini gramatika struktural tidak membenarkan relasi gramatika seperti itu atau tidak kongruen. Nah, sekarang bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya supaya prasa ini, Bibi menyediakan makan siang ini menjadi berterima di dalam gramatika ini? Maka kita cek satu persatu. Bibi itu pada posisi kata benda sebagai subjek, menyediakan itu kata kerja sebagai predikat, makan siang yang tadinya predikat sekarang dia berposisi sebagai objek, karena ternyata makan siang dalam posisi Bibi menyediakan makan siang itu adalah makan siang menjadi kategori benda. Jelas ya? Jadi yang tadinya Bibi makan siang itu, makan siang itu menjadi predikat, sekarang Bibi menyediakan makan siang menjadi objek. Karena dengan kehadiran menyediakan sebagai predikat, posisi makan siang menjadi objek. Mengapa dia bisa menjadi objek? Karena ini bisa dimutasi. Kalau tadi Bibi menyediakan makan siang, ini prasanya aktif. Sekarang kita mutasi dia menjadi prasa pasif, menjadi makan siang disiapkan Bibi, atau makan siang disiapkan oleh Bibi. Jadi yang tadinya makan siang itu sebagai objek pada prasa aktif sekarang menjadi subjek pada prasa pasif. Nah, ini jadi yang penting sekarang ini adalah bahwa dalam tata bahasa, dalam gramatika struktural atau deskriptif, kelas kata menduduki posisi dengan mendukung satu struktur fungsi yang jelas di situ. Dan ini bisa saling berganti dengan kehadiran kelas kata yang lain, dengan kategori kata yang lain. Nah, kita bisa mengambil inspirasi dari perilaku ini kalau kita sedang ujian bahasa Inggris, gramatika bahasa Inggris, misalnya melalui TOEFL atau TOEF atau IELTS. Jadi rekan-rekan kita yang akan sekolah ke luar negeri itu penting memahami ini, sehingga tadi kalau ada makan siang, pastikan makan siang itu sebagai predikat pada prasa Bibi makan siang. Pastikan bahwa makan siang adalah predikat. Mengapa Bibi tidak bisa menjadi predikat? Karena Bibi itu kategorinya kata benda. Kenapa makan siang bisa kita sebut sebagai predikat dalam prasa Bibi makan siang? Karena ada kata makan yang kita kenal selama ini sebagai predikat. Kata makan sebagai predikat. Makan siang artinya makan di waktu siang. Nah, ketika kita sudah memastikan bahwa makan siang adalah predikat, maka gramatika struktural akan menuntut sebelah kirinya itu pasti dia berstruktur fungsi sebagai subjek. Jadi analogi ini penting dipahami oleh saudara-saudara yang akan mengikuti tes bahasa Inggris, TOEFL, TOEF atau IELTS. Jadi pastikan dulu dalam gramatika itu apa predikatnya. Temukan dulu predikatnya, baru bergeser ke arah kiri, sehingga nanti kalau sudah bertemu dengan predikat, maka pastikan yang di sebelah kiri itu struktur fungsinya adalah subjek. Selebihnya yang di sebelah kanan predikat itu terserah, bisa objek, bisa pelengkap atau komplement. Nah, ini analogi yang bisa diperoleh melalui gramatika bahasa Indonesia dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kasusnya ya sama juga ketika makan siang itu diganti menjadi dengan predikat menyediakan makan siang, maka Bibi menyediakan makan siang. Yang kita pastikan itu adalah menyediakan sebagai predikat, lalu berikutnya sebelah kirinya Bibi itu sebagai subjek. Selebihnya sebelah kanan itu bisa objek, bisa komplement. Nah, dalam kasus ini kebetulan makan siang
pada frasa Bibi menyediakan makan siang itu menjadi objek, bukan komplimen. Nah, nanti ada catatan, apa bedanya antara objek dengan komplimen? Objek itu dalam posisi pasif bisa dimutasi menjadi subjek, tetapi komplimen itu tidak bisa berposisi sebagai subjek. Nanti ada pembahasan pada gramatika yang lain pada video berikutnya. Nah, yang terakhir sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari gramatika struktural ini atau gramatika deskriptif ini, bahwa setiap kita memiliki kategori masing-masing. Dan selain ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, kita juga punya tanggung jawab untuk menentukan siapa kita. Kita tidak bisa sekedar mengatakan ini sudah nasib saya, ini sudah memang takdir saya. Tidak. Memang takdir itu sudah ada ketentuan dari Yang Maha Kuasa, tetapi kita sebagai hamba, sebagai makhluk punya tanggung jawab untuk mencari jati diri kita itu siapa. Nah, jati diri kita itu nanti akan menentukan posisi-posisi yang pas di dalam struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, di dalam budaya, di dalam satu struktur tertentu, pada posisi-posisi produktif yang kita hadapi di dalam masyarakat. Sehingga terjadi satu keharmonian, satu harmoni, satu ekuilibritas, satu keseimbangan di dalam masyarakat kalau jati diri kita sudah jelas dan kita bisa mengambil posisi sesuai dengan jati diri kita. Jadi peran-peran itu sudah jelas itu. Jadi misalnya dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang, lalu dia memperjuangkannya, menambahnya, lalu dia menjadi seorang yang mumpuni di bidang ilmu agama. Ada orang yang mumpuni di bidang teknologi, ada yang mumpuni di bidang pendidikan, ada yang mumpuni di bidang budaya, ada yang mumpuni di bidang sosial dan seterusnya. Nah, posisi-posisi kapasitas-kapasitas ini akan sangat menentukan fungsi-fungsi yang kita akan masuki di dalam proses sosial, kemanusiaan, kebudayaan, dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Sehingga kehidupan ini menjadi harmoni adanya karena masing-masing sudah mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya. Memang dalam satu kasus bisa saja seorang teknokrat, ahli di bidang teknologi bicara soal agama, yang ahli di bidang agama bisa bicara ekonomi, tetapi itu di dalam proses interdisipliner. Tetapi kalau kita bicara ilmu secara manunggal, itu secara mandiri, bahwa setiap kapasitas itu sudah didukung oleh setiap posisi itu sudah didukung oleh kapasitas masing-masing, sehingga terjadi harmoni, terjadi equilibrium, terjadi keseimbangan di dalam masyarakat. Demikian yang dapat kita sampaikan diskusi tentang bahasa dan kehidupan pada video yang kedua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.